Baik, perkenalkan nama saya Haikal dengan NIM 1902612084 dari kelas bagian anestesiologi dan reanimasi. Pada pagi hari ini saya akan membahas tentang ketorolak. Jadi ketorolak sendiri merupakan salah satu bagian dari NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drug. Ya, yang dia itu banyak bentuknya, ada bentuk oral tablet, ada bentuknya nasal spray, intravena, intramuskular, atau juga bahkan dalam ophthalmic solution. Nah, untuk ketorolak sendiri dia fungsinya ini sebagai analgesi, antipiretik, dan antiinflamasi. Biasanya digunakan pada pasien-pasien yang postoperatif, yang biasanya major surgery, rheumatoid arthritis, atau juga OA. Seperti itu ketorolak. Ketorolak sendiri diindikasikan untuk penggunaan nyeri-nyeri akut yang jangka pendek dan memerlukan penggunaan opioid. Jadi biasanya nyeri-nyeri akut yang sakit banget, dia sedang sampai berat, untuk ketorolak ini bisa digunakan ketorolak. Nah, biasanya dia digunakan pada orang-orang yang juga mengkonsumsi opioid karena dia memiliki opioid sparing efek dari ketorolak ini. Kemudian juga untuk ketorolak ini bagaimana sih farmakodinamiknya? Nah, untuk farmakodinamik di ketorolak ini dia menghambat dari COX-1 inhibitor dan COX-2 inhibitor, walaupun secara umum dia lebih arahnya ke COX-2, tapi dia kedua-duanya. Nah, jadi seperti yang kita tahu, jadi misalnya terdapat stres atau luka, itu dapat menginduksi munculnya arachidonic acid, atau juga dan juga dari arachidonic acid ini akan kemudian menginduksi prostaglandin. Prostaglandin ini jadi prostacyclin dan juga thromboxan A2, yang dimana nanti prostaglandin sendiri ini dapat menginduksi munculnya P substance yang menyebabkannya nyeri, dan juga induksi P substance ini dapat menyebabkan pada orang-orang ini akut menyebabkan wind up mechanism, di mana WDR wide pain reseptornya ini mengalami sensitisasi sehingga akut pain ini dapat menjadi chronic pain. Nah, pada gambar selanjutnya bisa dilihat, jadi ada gambar injury pada tisu, kemudian dari arakinoidnya akan muncul arakinoid yang pada tubuh ini akan diubah karena injury ini menjadi prostaglandin. Nah, tetapi dengan adanya NSAID ini maka dengan adanya NSAID prostaglandin akhirnya jumlahnya menurun, sehingga nyerinya itu dapat dikurangi seperti itu. Nah, ini untuk gambar gradien. Jadi kan ada COX. Jadi sebenarnya obat NSAID itu ada dua, ada COX-1 inhibitor sama COX-2. Jadi ada yang selektif, ada yang tidak selektif. Nah, COX ketorolak sendiri merupakan yang tidak selektif. Jadi sebenarnya dia menghambat COX-1 dan COX-2, tetapi dia lebih umumnya dia ke COX-1 inhibitor lebih kuatnya gitu. Nah, ini juga gambar dari adanya COX-1 dan COX-2 inhibitor. Nah, jadi COX-1 ini dia lebih mengarahnya ke induksi dari platelet yang menyebabkan dari prothrombotic state, sedangkan dari COX-2 ini dari prostacyclinnya ini menyebabkan antithrombotic state. Nah, kan sebenarnya ada dua nih obat COX-1 inhibitor dan COX-2 inhibitor. Nah, biasanya yang cukup terkenal yaitu COX-2 inhibitor ini dia mampu mengurangi terjadinya gastric ulcer karena dia lebih ke COX-2 inhibitor obatnya. Nah, tetapi karena kalau COX-1 ini arahnya dia akan menurunkan jumlah prostaglandin, yang dimana prostaglandin ini berfungsi untuk melindungi mukosa lambung, dimana ketika prostaglandin dikurangin maka yang melindungi mukosa lambungnya berkurang sehingga lambungnya mudah mengalami ulcer bahkan hingga perforasi. Nah, tetapi beberapa obat seperti Revocoxib ini ditarik. Kenapa? Karena dengan memberikan COX-2 selektif inhibitor kuat ini dapat menyebabkan terjadinya darahnya lebih encer sehingga pendarahan karena antithrombotic state terjadi, sehingga beberapa obat COX-2 inhibitor ini ditarik seperti itu. Jadi tidak selamanya obat-obat COX-1 inhibitor atau juga yang tidak selektif ini
buruk gitu. Karena nyatanya COX-2 inhibitor juga dapat memberikan state darah yang lebih encer seperti itu. Lalu bagaimana untuk farmakokinetiknya? Untuk farmakokinetiknya, untuk absorpsinya, untuk oral dia bioavailability-nya hingga 80% setelah dikonsumsi per oral, dan kemudian Tmax atau time to maximal plasma concentration-nya untuk oral 30 sampai 40 menit, sedangkan untuk IM sekitar 45 hingga 50 menit. Lalu untuk absorpsinya sebenarnya dapat dipengaruhi oleh makanan tetapi tidak terlalu signifikan, jadi bisa tidak diperhitungkan. Untuk metabolismenya dari ketorolak ini, untuk metabolismenya dia di hepar secara hidroksilasi ataupun konjugasi. Nah, biasanya ada 2 tahap. Yang pertama oleh enzim CYP2C8 dan CYP2C9. Kemudian tahap 2-nya oleh UDP glucuronisil transferase UGT 2B7. Dan untuk eliminasinya sendiri dia oleh ginjal. Jadi sekitar 90% dia diekresinya oleh renal sebagai urin dalam 3 bentuk. Yang paling banyak sekitar 60% itu dalam bentuk heterolaknya langsung. Jadi tidak diubah bentuknya gitu. Jadi dalam bentuk heterolak langsung 28% ini hasil metabolisme dari hepar. Jadi dia glucuronide conjugation, dan yang terakhir itu diekspresikan sebagai metabolit dari hidroksi ketorolak. Nah, kemudian kemana sisanya? Nah, untuk sisanya ini akan diekskresikan melalui feses di usus besar sekitar 8% saja. Nah, untuk half-life dari ketorolak ini sebenarnya ketorolak ini merupakan gabungan atau ramifer, yaitu S-enantiomer dan R-enantiomer, yang dimana S-enantiomer ini memiliki half-life yang berbeda, yaitu sekitar 2,5 jam, sedangkan dari R-enantiomer ini sekitar 5 jam, sehingga berbeda. Tapi beberapa studi menunjukkan bahwa half-life ketorolak ini sekitar 5 hingga 6 jam, cukup lama dalam tubuh. Nah, oleh karena itu memang dia penggunaannya bisa sampai setiap 6 jam untuk ketorolak. Nah, lalu bagaimana efek samping ketorolak? Nah, untuk efek samping yang paling sering muncul yaitu ya pasti adalah gastrointestinal impairment. Jadi tidak nyaman untuk gastronya karena ada penurunan dari prostaglandin sehingga yang melindungi dari gaster ini menurun gitu, sehingga karena faktor pelindung gasternya menurun sehingga gasternya ini mudah mengalami kerusakan. Jadi pasien bisa abdominal pain, atau mungkin bisa dispepsia, nausea, heartburn, atau mungkin mual muntah karena ada masalah pada gasternya. Kemudian ada yang lainnya, biasanya ada anemia atau pendarahan, bisa juga karena tadi kan bisa menyebabkan antitrombotic state juga misalnya pada beberapa NSAID sih sebenarnya, misalnya pada aspirin dia menghambat COX-1 inhibitor secara permanen sehingga tidak bisa digunakan lagi untuk trombositnya seperti itu. Kemudian menghambat agregasi platelet, kemudian di renal juga dia dapat menyebabkan renal papillary necrosis karena sebenarnya di prostaglandin juga menjaga renal perfusionnya, sehingga dengan prostaglandin yang ditahan maka renal perfusionnya turun hingga akhirnya mengalami necrosis dari renal. Kemudian ada pada kardiovaskular bisa menyebabkan aritmia, juga menyebabkan reaksi anafilaksis pada beberapa orang, tapi ini cukup jarang. Jadi pasiennya mengalami reaksi anafilaksis atau shock distributif. Kemudian juga dapat menyebabkan hypertension. Nah, sehingga pada pasien-pasien ini perlu diberikan perhatian khusus. Misalnya pada pasien dengan gangguan pada hepar. Nah, jadi kan gangguan hepar ini metabolismenya turun sehingga perlu dijaga asupan ketorolaknya. Kemudian pasien dengan gagal ginjal juga, karena kan ekspresi utama dari ketorolak ini di ginjal, sehingga ginjal yang mengalami impairment dapat memperlama jumlah ketorolak dalam tubuh tidak diekspresikan. Kemudian juga pasien-pasien asma, pasien yang
pernah mengalami hipersensitivitas terhadap aspirin misalnya atau NSAID lainnya, itu kemungkinan akan mengalami hipersensitivitas terhadap ketorolak. Kemudian juga gangguan pendarahan itu perlu dipertimbangkan. Apa sih gejala dari overdose dari ketorolak ini? Gejalanya yaitu ada letargi, mual muntah, epigastric pain, bahkan hingga hipertensi. Dan untuk tata laksananya ya tata laksana simptomatik, jadi tidak ada antidotnya. Nah, untuk pasien-pasien yang mengalami overdose yang berat misalnya sampai mengalami hipertensi, epigastric pain yang parah gitu, nah bisa dikasihkan kol akan hingga sampai hemodialisis. Nah, untuk kontraindikasi dari ketorolak ini yang pertama adalah pasien yang sensitif terhadap ketorolak atau NSAID lainnya. Kemudian dengan pasien dengan peptic ulcer, pasien dengan asma atau urtikaria terhadap aspirin, pasien profilaksis nyeri. Jadi pasien yang misalnya mau dioperasi, sebelum operasi dikasih ketorolak itu tidak boleh. Jadi profilaksis nyeri tidak boleh diberikan pada ketorolak, tidak dibolehkan ketorolak. Kemudian pasien dengan gagal ginjal berat karena akan memperpanjang dari jumlah ketorolak dalam tubuh. Dan terakhir ini adalah dosis pemberian. Jadi tidak disarankan di bawah 17 tahun. Kalau 17 sampai 64 biasanya dikasih 20 mg sekali, atau kemudian 10 mg setiap 4 sampai 6 jam. Nah, dia tidak disarankan untuk oral dose awalnya. Untuk pasien misalnya major operation itu langsung IV dia. Dan pasien-pasien dengan renal impairment dan gastric impairment harus disesuaikan lagi. Mungkin terima kasih dari saya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.